Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-26. Demikianlah dikatakan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beragam karakter itu membuat seorang pemimpin akan memiliki wawasan untuk mengenal siapakah yang ia pimpin. Sehingga seorang pemimpin tidak hanya melihat dalam satu sisi, tetapi dia harus melihat berbagai macam sisi. Baik itu sisi cara berpikir, sisi cara dia berbicara, sisi dari cara dia memperlakukan dirinya sebagai seorang anggota. Sehingga seorang pemimpin diharapkan memiliki suatu hikmat kebijakan. Karena itu Musa sebagai pemimpin yang telah Allah berkati untuk membawa umatnya ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Ketika umat dibebaskan, maka seluruh umat itu di bawah kepemimpinan Musa. Namun apa yang terjadi? Banyak hal yang harus dihadapi oleh Musa. Tantangan itu bukan lagi tantangan bagaimana membebaskan umat, tetapi tantangan itu bagaimana meyakinkan umat. Karena dalam kehidupan beriman, sangat sulit untuk memberikan keyakinan. Bagaimana ketika umat Allah memberontak dengan mengatakan, lebih baik kami kembali kepada perbudakan. Padahal Allah sudah berjuang mendengar jeritan supaya umat itu bisa terbebas dan terselamatkan dari tanah perbudakan itu. Dan inilah yang membuat Musa sebagai pemimpin membuat suatu pilihan. Pilihan yang harus dipilih dan harus dikerjakan. Karena beriman kepada Tuhan juga itu adalah suatu kebebasan. Tidak dipaksakan. Kita ini harus percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah mengenal bahwa hidupnya adalah ciptaan dari Tuhan, maka suatu keharusan dia datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Karena itu Musa memberikan pilihan. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepada aku. Jadi andaikan ayat ini disambung lagi, maka dikatakan siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepada aku. Siapa yang tidak, maka harus berangkat dari sini. Jadi ini mau mengatakan pilihan ada di tangan kita. Mau percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau tidak mau percaya, maka hidupilah hidup yang engkau yakini. Karena percaya kepada Tuhan itu adalah pilihan. Karena kehidupan kita ini perlu ada pembenahan. Perlu ada kesadaran. Karena hidup kita ini milik Allah, maka harus kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena dialah yang akan menyertai, dialah yang akan memberkati kita, dialah yang akan membawa kita kemana Allah menentukan jalan hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pilih kemana iman kita berlabuh. Karena kehidupan kita memiliki suatu kebebasan yang diberikan oleh Allah. Kebebasan yang diberikan agar kita memilih. Yosua juga pada akhirnya ketika ia menggantikan kepemimpinan Musa, dia juga membuat suatu pilihan kepada umat. Bebas memilih, kamu mau pergi ke dewa mana, penyembahan mana. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku beribadah hanya kepada Tuhan.
Dan inilah penyataan iman kita hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kemanakah kita mengarahkan iman kita? Sekarang, tentukan pilihan kita. Memihak kepada Allah. Atau kita sekarang meninggalkan Allah. Hiduplah dalam iman percaya kita. Karena iman itu akan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pilihan. Biarlah kami memilih untuk hidup, memuji, memuliakan Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan jauh darimu. Karena Engkau adalah sang pemilik kehidupan. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas pekerjaan kami. Agar apa yang kami kerjakan dan lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan kehidupan keluarga anak-anak kami. Dan juga seluruh orang tua kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.